Bukek Xian Subai, Ho Ping Ho. Jilid 6. Hei, mundur kalian, jangan ganggu dia. Xin Liong sudah meloncat ke depan. Kau yang mundur, mengapa ikut-ikut keluar? Swat Hong membentak dan memandang Xin Liong dengan mata mendelik. Sumoy, aku hanya ingin menolongmu. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Kembalilah ke kamar tahananmu itu dengan. Akan tetapi Swat Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini orang-orang Pulau Neraka telah mengeroyoknya. Siut, tubuh Swat Hong sudah menyambar ke sana-sini, selain mengelak dari serbuan banyak senjata itu, juga untuk mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Swat Hong yang bergerak cepat dan yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah, bukan marah kepada orang-orang Pulau Neraka, melainkan marah kepada Xin Liong. Kiranya tanpa diketahui oleh Xin Liong sendiri, sudah sejak tadi Swat Hong tiba di tempat itu, menggunakan kepandaiannya menyelundup sehingga tidak diketahui para penjaga dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara Suhengnya dan Soan Chu. Hatinya menjadi panas. Dia sendiri tidak tahu akan hal ini, tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa Suhengnya bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis. Karena itu, niatnya untuk menolong Suhengnya menjadi buyar dan dia hanya menonton saja ketika Suhengnya diserbu binatang berbisa dan dapat menolong diri dengan obat penolak yang diberikan oleh Soan Chu. Ketika Swat Hong yang marah menyaksikan ibunya dijatuhi hukuman buang melarikan diri dari Pulau Es, Dara ini segera berlayar menggunakan sebuah perahu Pulau Es. Tujuannya memang hendak membuang diri ke Pulau Neraka menggantikan ibunya, dan terutama hal ini dilakukannya sebagai protes kepada ayahnya. Akan tetapi karena dia belum pernah pergi ke pulau tempat buangan itu, dan pula karena sudah jauh meninggalkan Pulau Es dia mulai merasa gelisah dan ngeri memikirkan keadaan Pulau Neraka yang kabarnya amat berbahaya itu, maka dia tersesat jalan, mendarat di pulau-pulau kosong sekitar Pulau Neraka. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Xin Liong meluncur di antara gumpalan-gumpalan es yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat Suhengnya dan merasa khawatir kalau Suhengnya itu mengejarnya atas suruhan raja untuk memaksanya kembali ke Pulau Es. Maka diam-diam ia lalu mengikuti dari jauh sampai akhirnya dia melihat Suhengnya mendarat di Pulau Neraka. Dengan menggunakan kepandaiannya, Swat Hong berhasil pula mendarat di Pulau Neraka. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa, karena sebelum berangkat Swat Hong membawa batu mustika hijau yang dia dapat dahulu dari ayahnya. Di bagian tertentu di dasar laut dekat Pulau Es terdapat batu mustika hijau ini yang amat sukar didapat dan hanya beberapa orang penghuni Pulau Es saja yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mujizat terhadap ular berbisa dan semua binatang berbisa, selalu ditakuti binatang-binatang itu, juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka, dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah Swat Hong dapat memasuki Pulau Neraka tanpa mendapat gangguan sedikit pun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Ketika Swat Hong tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar, maka dia menanti sampai larut malam dan menyelundup ke dalam tempat tahanan, dengan maksud menolong Suhengnya, akan tetapi tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara Suhengnya dengan Soan Chu. Inilah yang membuat hatinya menjadi panas sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras bantuan Xin Liong. Tentu saja Xin Liong menjadi terheran-heran melihat sikap Sumoinya dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Sudah ada 6 orang pengeroyok terguling roboh oleh gerakan kaki tangan Swat Hong yang marah itu, padahal Dara itu belum mencabut pedangnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau Dara itu sudah menggunakan senjata. Sumoy, tahan. Dia meloncat maju. Mundur kau. Xin Liong terkejut melihat Sumoinya mencabut pedang. Dan pada saat itu, terdengar bentakan keras, siapakah gadis cilik itu berani mengacau di sini? Kuas Xin Liong, engkau berani lolos dari tempat tahanan. Yang datang adalah Okong Ek, ketua Pulau Neraka. Tentu saja ketua ini tidak mengenal Swat Hong, sebaliknya, Dara itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini, maka dia memandang rendah dan membentak, siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah. Dara itu dengan gerakan gagah melintangkan pedangnya di depan dada. Xin Liong cepat melangkah maju. Dia tahu betapa lihainya kakek ini, maka untuk mencegah pertempuran, dia cepat berkata, Tochu, jangan salah. Sangka, dia adalah Sumoiku, dia adalah Puteri Suhu, Raja dari Pulau Es. Semua orang terkejut mendengar ini dan para pengurung melangkah mundur dengan mata terbelalak. Betapapun juga, nama Raja Pulau Es masih merupakan nama ampuh dan selain dibenci, juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai puteri Raja Pulau Es, Dara itu merupakan musuh yang dibenci dan juga ditakuti. Pantas saja Dara itu demikian lihai, pikir mereka. Hati mereka gentar. Tidak demikian dengan Okong Ek. Dia memandang Swat Hong dan tertawa bergelak. Hahaha, jadi dia inikah puteri Raja Pulau Es? Puteri Han Tiong. Bagus, hayo tangkap dia hidup-hidup. Perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. Tahan dulu. Xin Liong sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang, termasuk Okong Ek sendiri, memandang pemuda ini. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini lihai sekali, buktinya penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya di dalam kamar tahanan telah gagal, bahkan binatang-binatang itu lari cerai-berai dan kini pemuda itu sudah lolos dari dalam penjara.
Oh Tochu, seperti sudah kuceritakan kepadamu, biarpun Sumoy adalah puteri Raja Han Tiong, akan tetapi ia menentang ayahnya dan mewakili ibunya dihukum ke Pulau Neraka. Dia tidak memusuhi Pulau Neraka. Hahaha, apapun yang kau katakan, dia tetap adalah puteri Han Tiong, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian, puteri dan murid Han Tiong? Tangkap mereka. Nanti dulu, Tochu. Mengapa engkau melanggar janji? Aku sudah mengatakan bahwa kedatanganku ke pulau ini hanya untuk mencari Sumoy dan ternyata sekarang Sumoy telah tiba di sini, maka harap Tochu bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini. Hai, kakek berkepala besar yang tolol. Kau mudah saja dibohongi Su Heng. Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di Pulau Neraka. Nah, kau mau apa? Sumoy. Sin Liong membentak kaget dan cepat berkata kepada ketua Pulau Neraka, Tochu, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak karuan. Swat Hong mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Sin Liong dengan mata mendelik dan berkata lantang, apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila? Sumoy, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak karuan, memang agaknya kau telah gila. Kau yang gila, kau yang tidak waras dan berotak miring. Kalau aku membohongi iblis-iblis ini, apa hubungannya dengan kau? Sin Liong benar-benar menjadi bingung. Biasanya Swat Hong bersikap manis kepadanya dan biarpun dia tahu bahwa darah ini berhati keras, akan tetapi belum pernah bersikap sekeras itu kepadanya. Tiba-tiba muncul Soan Chu yang berkata kepada kakeknya, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kong Kong, apa yang dikatakan Sin Liong memang benar. Dia beriktikat baik terhadap kita, Kong Kong. Malam tadi aku datang kepadanya untuk mengejeknya, akan tetapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku. Kakek itu terkejut. Bahaya maut. Apa maksudmu? Sin Liong ternyata memiliki ilmu pengobatan yang lihai sekali. Begitu melihat aku, dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam dan jika tidak diobati dengan tepat, dalam waktu kurang dari setahun aku tentu akan mati. Hah. Kakek itu dan semua pembantunya terbelalak kaget memandang darah itu yang bersikap sungguh-sungguh. Dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening dan di bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum, kalau pagi kedua kaki pegal-pegal dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Semua yang dikatakannya itu ternyata tepat sekali, Kong Kong. Berubah wajah kakek itu. Soan Chu adalah seorang yang amat disayangnya, bahkan disayang oleh pembantunya karena darah inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandaiannya dan yang akan menggantikannya menjadi ketua Pulau Neraka. Tentu saja mendengar bahwa usia Soan Chu hanya tinggal setahun, dia terkejut bukan main dan cepat memandang kepada Sin Liong. Sin Liong sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang Soan Chu ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat darah itu secara lucu telah mengejapkan mata kirinya, maka mengertilah dia bahwa darah itu kembali membohong. Membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Tua Sin Liong, benarkah cucuku diancam hawa beracun? Benarkah? Melihat sikap Sin Liong meragu, agaknya sukar bagi pemuda itu untuk membohong maka Soan Chu cepat berkata lagi, Kong Kong, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya, akan tetapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan Sumoy-nya dibebaskan dari sini. Terserah kepada Kong Kong berat aku atau berat mereka itu. Swat Hong sudah hampir membuka mulutnya memaki darah itu yang dia tahu telah membohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka dan darah itu sama sekali tidak sakit, bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Sin Liong, dan menyatakan betapa darah tak tahu malu itu amat suka dan kagum kepada Sin Liong, maka datang menolongnya. Sekarang darah itu mengatakan hal yang bukan-bukan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari Soan Chu, tahulah dia bahwa darah itu kini membohong untuk menolong Sin Liong dan dia terbebas dari Pulau Neraka. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali. Betapa baiknya darah itu dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Sin Liong akan makin kagum kepada Soan Chu dan makin benci kepadanya. Pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah Soan Chu. Hati kakek itu makin bingung. Lenyaplah semua nafsunya untuk menawan Sin Liong dan Swat Hong. Dia memandang Sin Liong dan bertanya, orang muda, benarkah engkau dapat menyelamatkan cucuku? Kini Sin Liong yang menjadi bingung. Pemuda ini sama sekali tidak pernah membohong dan hatinya tidak akan dapat membohong, namun dia tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata Soan Chu, sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan, aku dapat memberi obat pembersih darah dan penguat tulang kepadanya, Tochu. Dan kau menjamin bahwa cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya itu. Kakek itu mendesak. Kong Kong mengapa tidak percaya kepadanya? Lekas minta obatnya dan engkau yang harus menjamin bahwa dia dan Sumoy-nya tidak akan diganggu, kata Soan Chu. Kakek berkepala besar itu meraba-raba jenggotnya. Harus ada buktinya dulu. Kuat Sin Liong, mulai saat ini engkau dan Sumoy-mu puteri Han Tiong harus tinggal di pulau ini sebagai tamu sambil menanti hasil pengobatanmu kepada cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi.
Xin Liong mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang berat sebelah ini, akan tetapi dia melihat Soan Chu mengedipkan mata kirinya maka dia menarik napas panjang dan mengangguk lalu berkata, harap sediakan alat tulis, biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari. Xin Liong lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan yang mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekedar penambah kekuatan tubuh. Kong Ek lalu menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau sebelah pulau neraka di mana terdapat banyak tetumbuhan. Adapun Xin Liong dan Suat Hong lalu diperlakukan sebagai tamu terhormat, bahkan disediakan 2 kamar yang bersih untuk mereka, dilayani baik-baik dan tentu saja di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu ketua, bertugas pula sebagai penjaga. Kuperingatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh. Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan dan di sekeliling pulau neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Kong Ek sebelum dia meninggalkan 2 orang itu sehingga Suat Hong menjadi mendongkol sekali dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau tidak ditahan oleh Xin Liong yang memegang lengannya. Setelah ketua itu meninggalkan mereka berdua di dalam pondok di mana mereka untuk sementara tinggal, Xin Liong menegur Sumoinya, Sumoy, mengapa kau bersikap seperti itu? Su Heng, aku tidak ngangka sama sekali akan menyaksikan engkau. Yang terkenal alim kini bermain gila dengan gadis puteri ketua pulau neraka. Xin Liong mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Sumoinya, hatinya bertanya mengapa Sumoinya memperhatikan soal begitu, padahal sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Sumoinya. Sumoy, engkau tahu betul bahwa Nona Soan Chu melakukan hal itu demi menolong kita. Siapakah yang main-main dengan dia? Apa kau kira aku tidak tahu betapa dia suka kepadamu dan sengaja mendatangi kamar tahananmu untuk merayumu? Sumoy, jadi sudah selama ini kau berada di sini. Dan aku diam saja. Sumoy, mengapa kau menyangka yang bukan-bukan? Kalau kau sudah tahu akan kunjungannya itu, tentu kau tahu juga bahwa dia datang untuk memberi obat penolak binatang-binatang berbisa. Sumoy, kita semestinya berterima kasih kepadanya, dia bermaksud baik bahkan tidak segan-segan membohong kepada kongkongnya demi keselamatan kita. Ya, memang dia baik sekali dan cantik sekali. Siapa yang tidak tahu? Sumoy, harap jangan marah. Dia adalah seorang gadis yang bernasib buruk sekali, ibunya meninggal ketika melahirkan dia, ayahnya pergi entah kemana dan sampai kini belum kembali. Memang, dia seorang gadis bernasib buruk yang patut dikasihani, tidak seperti aku. Dan Suat Hong lalu menelungkupkan muka di atas meja dan menangis. Xin Liong terkejut, beberapa kali hendak memegang lengan Sumoinya akan tetapi ditahannya tangannya. Sumoy, engkau pun bernasib buruk, dan aku merasa kasihan sekali kepadamu. Karena aku merasa kasihan aku menyusulmu. Sumoy, diamlah jangan menangis. Apakah Sumoy telah bertemu dengan ibumu? Suat Hong seketika berhenti menangis, mengangkat mukanya yang basah air mata dan memandang kepada Xin Liong. Pemuda itu merasa kasihan sekali, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus air mata yang membasahi muka gadis itu. Su Heng, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan dia? Bukankah ibu berada di Pulau Es dan aku sudah mewakilinya? Mendengar tentang ibunya, seketika lupalah Suat Hong akan kemarahan dan kedukaan hatinya sendiri. Ibumu juga telah pergi meninggalkan Pulau Es. Dengan singkat Xin Liong lalu menceritakan apa yang terjadi setelah gadis itu lari pergi dari Pulau Es, betapa ibunya juga pergi, tidak mau disuruh tinggal di Pulau Es setelah putrinya membuang diri ke Pulau Neraka. Aku tadinya mengharapkan engkau dapat bertemu dengan ibu maka aku tidak melihatmu di sini, Sumoy. Jadi engkau belum bertemu dengan ibumu. Gadis itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala, kelihatan muram wajahnya mendengar akan kepergian ibunya. Kalau begitu kemanakah perginya ibumu? Xin Liong termenung dan diam-diam dia pun merasa prihatin sekali akan nasib wanita itu. Tiba-tiba Suat Hong berdiri dan mengepal tinju, mukanya agak pucat ketika dia berkata, aku mau pergi dari sini sekarang juga. Aku harus mencari ibu sampai ketemu, dan aku tidak akan kembali ke Pulau Es. Aku tidak akan sudi menggantikan ibu di Pulau Neraka ini pula. Bukankah ibu sudah meninggalkan Pulau Es sehingga percuma saja aku mewakilinya? Nanti dulu, Sumoy, kau tidak bisa pergi begitu saja. Tentu mereka akan menghalangimu. Aku tidak takut. Yang menghalangi aku akan kubunuh. Sabarlah, Sumoy. Perlu apa kita mencari permusuhan dengan mereka yang berjumlah banyak? Bukan soal takut atau tidak takut, akan tetapi mereka adalah manusia-manusia yang bernasib buruk sekali, dipaksa tinggal di tempat seperti neraka ini. Bahkan mereka boleh dibilang senasib dengan ibumu dan denganmu sendiri. Selain itu kemanakah kita harus mencari ibumu? Kalau kita berbaik dengan mereka, bukankah kemudian mereka dapat membantu kita mencari? Dengan tenaga banyak orang kukira akan lebih mudah mencari ibumu yang tidak jelas kemana perginya itu. Suat Hong dapat dibujuk dan akhirnya dia duduk di atas bangku sambil mengerutkan alisnya dengan wajah muram. Betapapun juga, setelah dia sadar bahwa cemburunya terhadap Su Hengnya dan Soan Chu tidak berdasar, kini terasalah olehnya betapa hatinya sesungguhnya merasa lega dan senang karena dapat bertemu dan berkumpul dengan Su Hengnya, apalagi di tempat yang berbahaya ini. Beberapa hari telah lewat dan Soan Chu setiap hari minum obat yang terbuat dari daun-daun seperti yang dilukiskan oleh Xin Liong. Setiap hari kakeknya bertanya dan dia menjawab bahwa penyakitnya yang dideritanya, rasa nyeri seperti yang dinyatakan Xin Liong itu berangsur-angsur sembuh.
Girang bukan main hati kakek itu, akan tetapi hati Swat Hong yang mendongkol melihat betapa So An Chu seolah-olah mengulur waktu penyembuhannya. Pada hari ketujuh, Oh Kong Ek dan So An Chu mendatangi pondok tempat tinggal Sin Liong dan Swat Hong. Dua orang muda dari Pulau Es ini memang sudah menunggu di depan pondok dengan hati tidak sabar, menanti berita kesembuhan total So An Chu. Maka mereka menyambut ketua Pulau Neraka dan cucunya itu dengan penuh harapan itu, melihat betapa wajah kedua orang pendatang itu berseri. Setelah tiba di depan mereka, So An Chu segera berkata, Sin Liong, kakek merasa berterima kasih sekali kepadamu dan menyetujui kau melanjutkan pengobatan dengan menggunakan Sin Kang. Apa? Akan tetapi kata-kata Sin Liong yang bingung dan tidak mengerti itu segera diputus oleh So An Chu, bukankah dulu kau katakan setelah beberapa hari minum obat penawar racun, kau akan melenyapkan sama sekali hawa beracun itu dengan menggunakan Sin Kang menyedot keluar hawa itu dari punggungku. Oh Kong Ek tertawa. Orang muda Sikwa, kalau bukan engkau yang sudah kupercaya penuh, tentu aku tidak mengizinkan pengobatan ini. Akan tetapi aku sudah percaya kepadamu, maka silahkan. Mudah-mudahan saja dalam waktu singkat cucuku akan sembuh sama sekali. Setelah berkata demikian, kakek itu membungkuk ke arah Sin Liong dan Swat Hong, lalu meninggalkan cucunya. So An Chu, apa maksudmu? Sin Liong segera berbisik menegur. Tentu ingin berduaan dengan dalam kamar, apalagi. Swat Hong mengejek. Harap kalian jangan ribut-ribut, bisik So An Chu. Mari kita masuk ke kamar dan bicara. Dia menggandeng tangan Sin Liong dan diajaknya masuk. Melihat Swat Hong cemberut, Sin Liong berkata, Sumoy, marilah. Aku tidak sudi mengganggu kalian. Chi Hong, mengapa begitu? Yang hendak kubicarakan adalah kepentingan kalian berdua. Marilah. So An Chu berkata dan agaknya memang darah Pulau Neraka ini tidak pernah mengerti apa yang diejekan oleh Swat Hong. Agaknya cara hidup di Pulau Neraka membuat dia kurang mengerti akan tata susila sehingga tak pernah merasa melanggar sesuatu biarpun dia memasuki kamar berdua dengan seorang pemuda. Sambil bersungut-sungut menyembunyikan rasa malunya bahwa dia telah menduga yang bukan-bukan, Swat Hong ikut masuk. Aku memang berpura-pura, mengulur panjang waktu penyembuhan. Semua ini karena aku mendengar bahwa Kong Kong dan para pembantunya tidak membebaskan kalian setelah aku sembuh. Keparat, Kong Kongmu memang bukan manusia baik-baik. Pantas menjadi ketua di Pulau Neraka. Aku akan menemuinya. Sumoy, bersabarlah, dan mari kita dengar kata-kata So An Chu. Dengan muka muram Swat Hong duduk lagi dan memandang wajah So An Chu. Wajah yang manis sekali, pikirnya, manis dan polos. Pantaslah kalau andai kata Sin Liong jatuh cinta kepada gadis ini, pikirnya lagi dan hatinya merasa berdebar penuh khawatir. Kong Kong telah berjaga-jaga dan mempersiapkan anak buahnya, menjaga kalau-kalau kalian melarikan diri. Berbahaya sekali. Abis bagaimana baiknya, So An Chu? Ada jalan, kata darah yang lincah dan cerdik itu. Menurut pendengaranku ketika Kong Kong merundingkan di kamar rahasia bersama para pembantunya yang paling dipercaya, Kong Kong tidak berniat buruk kepada kalian. Setelah kau dapat menyembuhkan aku, maka Kong Kong membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Dia hendak menahanmu agar kau dapat mengobati setiap penghuni yang terserang penyakit. Adapun Chi Hong ditahan di sini sebagai sandera, untuk menahan kekuasaan Pulau Es. Keparat, jangan marah, Chi Hong. Kurasa kita harus menghadapi Kong Kong yang berwatak kasar dengan sikap dan akal halus. Kalau aku sudah sembuh, yaitu kalau kunyatakan bahwa aku sudah sembuh sama sekali, sedikit banyak Kong Kong tentu akan berterima kasih. Kemudian Liong Ko. Sin Liong mengajarkan Kong Kong mengenal daun obat-obatan dengan janji akan membebaskan kalian. Kurasa Kong Kong akan mau menerimanya karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang ilmu pengobatan itu. Dengan demikian, kalau kalian meninggalkan pulau ini, kalian akan dianggap sebagai sahabat dan penolong. Bagaimana? Kurasa baik juga akal ini, kata Sin Liong. Terserahlah. Akan tetapi jangan ada akal bulus di balik semua ini. Swat Hong mengancam. So An Chu menarik napas panjang. Chi Hong, harap jangan mencurigai aku. Aku sudah menyesal sekali menjadi seorang yang terlahir di tempat ini, dan aku ingin melanjutkan cita-cita ayah bundaku yang kabarnya dahulu juga selalu berusaha agar penghuni Pulau Neraka tidak menjadi orang liar yang tidak mengenal pri kemanusiaan. Setelah berkata demikian, So An Chu pergi meninggalkan pondok itu dengan muka tunduk. Seorang anak yang baik. Sin Liong memuji sambil memandang tubuh darah itu yang melangkah pergi meninggalkan pondok. Maksudmu, seorang darah yang cantik dan berbudi. Tanpa menoleh Sin Liong mengangguk. Memang, dia cantik dan berbudi. Sudah kusangka demikian. Sin Liong menoleh kaget dan memandang wajah Sumoy-nya. Sumoy, apa maksudmu? Swat Hong membuang muka. Tidak apa-apa. Begitulah. Lalu dia lari memasuki kamarnya, membanting daun pintu keras-keras. Sin Liong menggeleng kepalanya, makin tidak mengerti dia akan sikap wanita pada umumnya dan saat itu, sikap Swat Hong khususnya, juga sikap So An Chu yang amat aneh kalau diingat bahwa dia adalah cucu ketua Pulau Neraka yang berwatak aneh dan kejam. Semua terjadi seperti direncanakan oleh So An Chu. Setelah darah itu mengaku sembuh sama sekali dan Sin Liong bersama Swat Hong menghadap ketua untuk minta pembebasan, Oh Kong Ek menggeleng kepalanya dan berkata, Kua Sin Liong, kami berterima kasih sekali atas penyembuhan penyakit cucuku, dan untuk jasamu itu, kami tidak akan mengganggu kalian, bahkan menganggap kalian sebagai orang-orang berjasa.
Akan tetapi, terpaksa kami tidak dapat membebaskan kalian karena kami amat membutuhkan engkau sebagai ahli pengobatan di pulau ini. Maka, harap kalian suka mengerti akan kebutuhan kami ini. Tinggallah di sini dan menjadi orang-orang terhormat menjadi pembantuku yang paling baik. Tochu, aku mengerti akan kebutuhan Tochu dan para penghuni pulau neraka. Akan tetapi sungguh tidak adil kalau menyuruh kami tinggal di sini selamanya, apalagi amat tidak adil bagi Sumoy. Betapapun juga, karena aku mengerti akan kebutuhan kalian semua, biarlah sekarang diatur begini saja. Aku akan sementara waktu tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan kepada Tochu, akan tetapi ku minta agar Sumoy sekarang juga dibebaskan, diberi sebuah perahu agar Sumoy dapat pergi lebih dahulu meninggalkan pulau neraka. Adapun aku sendiri, kalau Tochu sudah mengenal semua daun dan bahan pengobatan, baru aku akan pergi dari sini. Bagaimana? Ketua pulau neraka itu mengerutkan alisnya, lalu melirik ke arah cucunya yang duduk di sebelahnya dan menundukkan kepala saja. Boleh juga Sumoymu pergi. Biarpun dia Puteri Han Tiong, akan tetapi mengingat akan jasamu, biarlah dia kami bebaskan. Akan tetapi aku sangat mengharapkan agar engkau menjadi keluarga kami, orang muda. Kembali dia mengerling ke arah Soan Chu dan gadis itu makin menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Benar sekali, dia amat cocok menjadi jodoh Nona Ou. Beberapa orang membantu berkata sambil tertawa-tawa, sikap mereka bebas terbuka. Aku tidak mau pergi. Tiba-tiba Swat Hong berkata lantang. Kalau Su Heng tinggal di sini mengajarkan ilmu pengobatan, aku akan tinggal di sini juga sampai pelajaran itu selesai. Dan kalau ada pengantian di sini, kalau Su Heng diambil mantu, aku pun harus menjadi saksinya. Ucapan itu sebetulnya dikeluarkan dengan gejolak kemarahan dan kepanasan hatinya, akan tetapi para pembantu Ou Kong Ek menyambutnya dengan suara ketawa. Tentu saja Sin Liong kaget sekali mendengar ucapan sumoinya itu. Ada kesempatan yang amat baik terbuka bagi Swat Hong untuk membebaskan diri dari pulau berbahaya itu, dan kesempatan itu dibuang begitu saja oleh Swat Hong. Dia telah mengenal watak Swat Hong. Sekali bilang tidak mau, dipaksa pun sampai mati tidak akan mau tunduk. Maka dia menjadi bingung sekali. Tochu, karena Sumoy tidak mau pergi sendiri lebih dulu, maka biarlah perjanjian kita diubah. Akan memberi pelajaran ilmu pengebatan kepada Tochu, setelah Tochu mengenal bahan obat untuk melindungi penghuni pulau ini, aku dan Sumoy boleh pergi dengan bebas. Ketua pulau neraka itu mengelus-elus dagunya dan alisnya berkerut, berkali-kali dia melirik ke arah cucunya. Dia adalah seorang yang sudah tua, biarpun tidak pernah terjun ke dunia ramai, namun dia tahu bahwa cucunya jatuh hati kepada pemuda yang hebat ini. Dan dia tidak melihat seorang pemuda lain di pulau neraka yang kiranya patut menjadi suami cucunya. Tentu saja hatinya tidak rela kalau pemuda itu pergi meninggalkan pulau karena dia tahu bahwa hal itu tentu akan mengecewakan hati cucunya. Maka dia hanya menggeleng-geleng kepala, tanpa dapat menjawab. Melihat keraguan ketuanya, seorang kakek berusia 50 tahun lebih melaju maju. Orang ini kepalanya gundul botak akan tetapi mukanya penuh brewok, tubuhnya kurus kecil dan di lehernya ada seekor ular merah melingkar. Dia adalah pembantu utama dari Ou Kong Ek, seorang yang lihai ilmu kepandaiannya dan bernama Lotong. Berbeda dengan majikan pulau neraka itu yang merupakan keturunan orang buangan, maka Lotong sendiri adalah seorang buangan dari Pulau Es. 30 tahun yang lalu dia dibuang dari Pulau Es karena sebagai seorang pemuda dia banyak melakukan kejahatan. Setelah berada di pulau neraka dia memperdalam ilmu-ilmunya dan menjadi orang kedua yang terkuat setelah Ou Kong Ek, yaitu sesudah putra Ou Kong Ek yang bernama Ou Xian Ko, ayah Soan Chu menjadi gila dan meninggalkan pulau. Maka dia diangkat sebagai pembantu utama oleh Ou Kong Ek. Tuako kakak Lotong berkata dan tidak seperti lain penghuni pulau neraka yang menyebut ketua mereka Tochu, majikan pulau, dia menyebutnya kakak, mengapa Tuako bingung menghadapi urusan dua orang anak-anak ini. Betapapun juga, mereka berada di pulau ini dan seharusnya mereka tunduk kepada semua perintah Tuako yang menjadi hukum di sini. Kalau mereka hendak mengambil keputusan sendiri, boleh saja akan tetapi mereka harus lebih dulu dapat mengalahkan kita. Ou Kong Ek memandang pembantunya dengan muka berseri, seolah-olah dia terlepas dari keadaan yang ruwet. Kalau begitu, bagaimana baiknya, Loti? Menurut saya, lebih baik diadakan pertandingan antara orang pemuda si Kwa ini dan Tuako. Kalau dalam pertandingan itu dia kalah, maka dia dan Sumoinya harus selamanya tinggal di sini dan menjadi penghuni pulau ini seperti kita semua. Hei, botak, enak saja kau bicara. Siapa bilang Su Hengku kalah oleh ketua kalian? Abis, kalau kemudian ketua kalian yang kalah, bagaimana? Swat Hong berteriak nyaring. Tuako kalah. Haha, mana mungkin? Lotong menjawab. Akan tetapi kalau Tuako kalah, biarlah pemuda si Kwa ini mengajarkan ilmu pengobatan sampai Tuako pandai, baru kalian berdua boleh pergi meninggalkan pulau ini dengan bebas. Usul yang bagus sekali. Ou Kong Ek berseru gembira. Tua Sin Liong, aku mendengar bahwa di dunia ramai, di daratan sana, orang-orang gagah menggunakan kepandaian untuk memutuskan sebuah perkara yang ruwet. Aku percaya bahwa engkau tentu seorang gagah pula, maka biarlah kita membereskan urusan ini dengan mengukur kepandaian masing-masing seperti yang diusulkan oleh pembantuku Lotong. Sin Liong menggeleng kepalanya. Tochu, aku tidak suka menggunakan ilmu yang kupelajari untuk kekerasan. Mengapa Tochu hendak menggunakan cara kekerasan untuk menahan kami berdua selamanya di pulau ini? Aku sudah bersedia mengajarkan ilmu pengobatan, maka sudah sepatutnya kalau Tochu membalasnya dengan membebaskan kami.
Tidak, kita harus saling mengukur kepandaian dulu. Ketua itu berkeras. Tiba-tiba Swat Hong melompat ke tengah lapangan dan membusungkan dada menegakkan kepalanya. Hayolah. Kalau Su Heng tidak mau, biarlah aku yang melayanimu. Siapa sih takut kepada orang Pulau Neraka? Aku yang memasuki pertandingan itu, dan kalau kalah, boleh kalian berbuat apa saja sesuka kalain. Sumoy. Xin Liong menegur. Su Heng, aku tidak takut. Swat Hong membantah. Oh Kong Ek mengerutkan alisnya. Soan Chu, kau layani bocah liar yang sombong ini. Katanya. Baik Kong Kong. Soan Chu bangkit berdiri dan melangkah maju, akan tetapi segera berhenti ketika mendengar suara Xin Liong. Soan Chu harap jangan bertanding. Di antara kita tidak ada permusuhan, bukan? Soan Chu meragu, memandang kepada Kong Kongnya, kemudian kepada Xin Liong, dan akhirnya dia kembali duduk di tempatnya yang tadi. Soan Chu, kakeknya menegur. Kong Kong, aku tidak mau bertanding. Mereka bukan musuhku. Mata kakek itu terbelalak, akan tetapi dia tidak marah bahkan lalu tertawa bergelak. Kau lebih taat kepadanya. Hahaha. Dia tertawa karena sikap cucunya itu jelas membuktikan betapa cucunya benar-benar telah jatuh cinta kepada Xin Liong. Sampai-sampai berani membangkang terhadap perintahnya hanya karena Xin Liong menghendaki demikian. Makin panaslah hati Swat Hong. Tadinya dia sudah siap-siap untuk menjatuhkan cucu ketua Pulau Neraka itu, selain agar menang pertandingan juga hendak memperlihatkan kepada Su Hengnya bahwa dia lebih pandai daripada Soan Chu. Akan tetapi, ternyata Su Hengnya melarang Soan Chu dan Putri Pulau Neraka itu begitu taat. Oh Kong Ek, kalau cucumu tidak berani maju, biarlah kau sendiri yang maju. Hayo tandingilah aku, Puteri Raja Pulau Es. Dia menantang-nantang dengan suara penuh kemarahan. Xin Liong hanya menggeleng kepalanya dan bingung sekali bagaimana harus mencegah sumoinya. Kembali kakek itu menjadi marah. Tantangan yang keluar dari mulut Swat Hong membuat mukanya merah dan telinganya panas. Akan tetapi betapa memalukan kalau dia harus menandingi seorang bocah perempuan yang usianya sebaya dengan cucunya sendiri. Tuako, perkenankanlah saya menghajar bocah bermulut lancang ini, Lotong berkata dan Oh Kong Ek mengangguk, akan tetapi masih ingat dan memesan. Akan tetapi cukup beri hajaran saja, jangan sampai dia terbunuh. Baik saya mengerti, Tuako. Lotong menjawab lalu sekali kakinya bergerak, tubuhnya sudah mencelat ke depan Swat Hong. Menyaksikan ginkang yang hebat ini diam-diam Xin Liong khawatir sekali, akan tetapi dia pun tidak dapat mencegahnya karena maklum kalau dia melarang, sumoinya tentu akan menjadi makin nekat saja. Maka dia hanya bangkit berdiri dan memandang dengan jantung berdebar tegang. Swat Hong memandang kakek botak yang berdiri di depannya, lalu berkata, suaranya mengejek. Apakah pertandingan ini akan memutuskan perjanjian tadi, bahwa kalau aku menang kami berdua boleh pergi dari sini? Tidak, jawab Lotong. Pertandingan ini hanya mengenai dirimu, kalau kau menang kau boleh pergi, kalau kau kalah, kau harus tinggal di sini selamanya dan menjadi muridku. Setan alas. Siapa takut padamu? Swat Hong yang sudah kena dibakar hantinya itu membentak. Sumoy, tanpa pertandingan pun kau boleh pergi sekarang juga. Xin Liong berteriak. Tidak, Su Heng. Aku merasa kurang terhormat kalau pergi begitu saja. Aku tidak sudi menerima kebaikan orang-orang Pulau Neraka. Kalau aku pergi berarti aku pergi mengandalkan kepandaian aku sendiri, bukan karena kebaikan hati mereka. Hayo, kakek botak, boleh kau keluarkan segala ilmumu. Bocah sombong, sambutlah ini. Lotong merasa panas juga perutnya melihat sikap Dara remaja yang memandang rendah kepadanya itu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa Dara ini tentu memiliki kepandaian tinggi sebagai Puteri Raja Pulau Es, maka sekali menyerang, dia telah mengeluarkan kepandaiannya, mengeluarkan jurus yang ampuh dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Sir, Des. Mula-mula Lotong menggerakkan tubuhnya rendah ke bawah, seolah-olah lengan kirinya yang bergerak itu hendak menangkap kaki Swat Hong, akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya meninggi, tangan kanannya meluncur dan mencengkram ke arah pinggang Dara itu. Namun Swat Hong yang usianya masih muda sekali itu belum 15 tahun, telah mewarisi inti kepandaian dari ilmu-ilmu kesaktian Pulau Es. Dengan tenang dia melihat bahwa bukan tangan kiri lawan yang berbahaya melainkan tangan kanannya, maka dia cepat menarik kaki kiri dan menangkis dengan sabetan tangan miring dari samping yang mengenai lengan lawan. Lotong mencelat ke belakang dan inilah kehebatan ginkangnya. Gerakannya bukanlah langkah kaki, melainkan loncatan yang membuat tubuhnya mencelat ke sana-sini dengan amat cepatnya dan sama sekali tidak terduga-duga lawan. Sumoy awasilah gerakannya. Ginkangnya lihai. Xin Liong berseru dan diam-diam Lotong mendongkol juga. Ternyata pemuda itu lihai sekali, baru. Segebrakan saja sudah mengenal di mana letak keampuhannya. Maka dia lalu menggereng dan menubruk maju, menghujani Swat Hong dengan serangan bertubi-tubi. Swat Hong diam-diam terkejut juga. Ternyata bahwa pembantu utama dari ketua Pulau Neraka ini hebat bukan main. Setiap gerakan tangannya mendatangkan angin keras menyambar dan kecepatannya membuat dia pening karena harus menggerakkan kekuatan matanya untuk mengikuti terus gerakan lawan. Namun, tentu saja dia tidak menjadi gentar. Sejak kecil Dara remaja ini tidak pernah mengenal artinya takut, dan dia pun mengeluarkan kepandaiannya untuk membalas dengan serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Semua mata memandang pertandingan itu dengan penuh perhatian. Diam-diam Soan Chu merasa kagum sekali kepada Swat Hong dan dia harus mengaku dalam hatinya bahwa andai kata tadi dia yang maju, dia akan kalah menghadapi kelihayan Dara Pulau Es itu, maka dia merasa makin bersyukur kepada Xin Liong yang tadi mencegahnya maju melawan Swat Hong.
Apakah pemuda itu sudah tahu bahwa dia akan kalah kalau melawan Swat Hong? Soan Chu melirik ke arah Xin Liong dan melihat betapa wajah pemuda yang tampan itu diliputi kekhawatiran, maka dia kembali menyaksikan pertandingan yang hebat itu. Tubuh mereka berdua yang bertanding itu sudah tidak dapat kelihatan jelas, yang tampak hanya dua bayangan berkelebatan ke kanan kiri dengan cepat sekali. Ginkang yang dikuasai oleh Lotong memang hebat sekali, akan tetapi sekarang dia berhadapan dengan Puteri Raja Han Tiong dari Pulau Es. Biarpun masih kalah sedikit namun Swat Hong dapat mengimbangi kecepatan lawan, bahkan dapat mendesak dengan ilmu silatnya yang luar biasa dan tenaga sinkangnya yang berdasarkan hawa murni dari Im Kang yang dingin. Ilmu silat yang dimainkan oleh Swat Hong adalah ilmu silat tangan kosong Jit Kep Jiseng, Jutu 22 bintang, yang mempunyai 22 jurus-jurus ampuh. Sebagai bekas penghuni Pulau Es sebelum Swat Hong terlahir, tentu Lotong mengenal ilmu ini, bahkan ilmu silatnya sendiri pun bersumber pada ilmu silat Pulau Es. Akan tetapi setelah 20 tahun lebih berada di Pulau Neraka dan mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Neraka, maka ilmu silatnya menjadi campur aduk dan tentu saja kalah murni oleh ilmu silat yang dimainkan oleh Swat Hong. Pula, Lotong dahulu belum mempelajari Jit Kep Jiseng sampai habis, hal yang jarang dilakukan penghuni Pulau Es kecuali keluarga raja. Mulailah Lotong terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Swat Hong. Ingin sekali Lotong menggunakan senjatanya, yaitu ular hidup yang melingkar di lehernya, namun dia takut akan pesan ketuanya tadi. Kalau dia menggunakan senjata itu dan sekali lawan tergigit mati tentu dia akan mendapat marah besar. Maka dia lalu berteriak keras dan mengerahkan seluruh ilmunya meringankan tubuh. Swat Hong terkejut ketika melihat betapa tubuh lawan dapat bergerak lebih cepat lagi dan dalam serangkaian serangan yang tak terduga saking cepatnya, hampir saja pundaknya kena dicengkeram. Dia berseru sambil meloncat ke atas, tinggi sekali kemudian bagaikan seekor burung walet, tubuhnya sudah membalik di udara, menukik ke bawah dan dia sudah melancarkan serangan dengan jurus Kakseng Jip Hai, bintang terompet memasuki laut, jurus terakhir yang paling ampuh dan yang dulu dilatihnya dengan ibu dan ayahnya sehingga dia mahir sekali mainkan jurus ini. Hebat bukan main daya serang jurus ini karena selagi tubuh meluncur turun dengan menukik ke bawah, kedua tangannya sudah bergerak mencengkram ke arah ubun-ubun kepala lawan yang botak itu. Haya, kini Lotong yang kaget ketika merasa ada hawa dingin menyentuh ubun-ubun kepalanya dari atas. Maklum bahwa serangan itu merupakan ancaman maut bagi dirinya, dia tidak berani lengah, cepat membuang diri ke belakang sehingga dia terjengkang, kemudian menggunakan ginkangnya untuk berguling di atas lantai. Dengan gerakan ini, biarpun pakaiannya kotor terkena debu, namun dia selamat dan dapat menghindarkan diri dari serangan jurus Kakseng Jip Hai tadi. Akan tetapi, betapa terkejutnya melihat darah itu sudah meloncat ke depan dan baru saja dia bangkit berdiri, Swat Hong sudah menghantamnya dengan kedua tangan didorongkan ke depan. H3TTT. Swat Hong berseru nyaring dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Sumoi, jangan. Xin Hong berteriak, kaget ketika melihat betapa sumoinya itu menggunakan tenaga Swat Im Sin Chiang, tenaga pukulan inti salju, yang merupakan sinkang paling ampuh dari Pulau Es. Untuk melatih diri agar bisa menguasai tenaga Im Kang yang amat kuat ini, orang harus bersamadi di atas salju, tanpa pakaian, dan melewati malam-malam yang dinginnya menyusup tulang. Dan sebagai puteri Raja Han Tiong, tentu saja Swat Hong telah menguasai sinkang itu yang kini dipergunakan untuk menyerang selagi lawan terdesak. Ciaot! Lotong juga berteriak keras dan cepat dia menolak hawa serangan itu dengan dorongan kedua tangannya. Dua tenaga sinkang bertemu tanpa kedua pasang telapak tangan itu bersentuhan dan akibatnya, Lotong terhuyung ke belakang dan dari ujung bibirnya mengucur darah. Sambil menggereng keras, Lotong yang merasa penasaran itu melompat ke depan menerkam, akan tetapi Swat Hong yang sudah siap menyambutnya dengan sebuah tendangan dari samping yang tepat mengenai pantat Lotong dan membuat tubuhnya terlempar jauh ke arah tempat duduk Okong Ek. Ketua Pulau Neraka ini marah sekali, tangannya bergerak menyambut tubuh itu dan tahu-tahu tubuh Lotong sudah melayang lagi ke arah Swat Hong. Akan tetapi ternyata bahwa ketika menyambut tadi, Okong Ek yang lihai telah menotok dua jalan darah di punggung pembantunya yang seketika merasa dadanya lega kembali, begitu dia dilontarkan ke arah Swat Hong, dengan nekat dia sudah menyerang dengan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan hendak mencengkram tubuh gadis itu. Swat Hong terkejut sekali, tidak ngangka bahwa tubuh lawan akan secepat itu melayang kembali ke arahnya, maka dia berteriak dan maklum akan bahaya yang mengancam karena dia tidak sempat mengelak lagi. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu Xin Liong telah berada di dekat sumoinya. Dengan tangan kiri dia menarik tubuh sumoinya dan dengan tangan kanan dia menyapok ke atas dan kedua tangan Lotong tertangkis, bahkan tubuh orang botak ini terdorong miring dan cepat dia meloncat ke atas lantai dengan mata terbelalak heran dan kagum akan kehebatan tenaga pemuda itu. Maklum bahwa dia tak mampu menang, dia lalu mengundurkan diri di dekat ketuanya dengan muka penuh keringat. Bagus. Puteri Han Tiong lumayan juga kepandaiannya, boleh coba-coba dengan aku sendiri. Okong Ek turun dari kursinya dan melangkah ke tengah lapangan. Baik, majulah. Aku tidak takut menghadapimu. Swat Hong menantang. Sumoi, mundurlah. Biar aku menghadapi Otochu. Xin Liong mencegah sumoinya. Tidak, aku akan menghadapi sendiri. Xin Liong melangkah menghampiri Okong Ek dan berkata, Otochu, benarkah Tochu menantang sumoiku ini? Harap Tochu suka melihat baik-baik. Sumoiku adalah seorang anak perempuan yang usianya sebaya dengan cucumu, sehingga kalau Tochu menantangnya sama artinya dengan Tochu menantang seorang cucu.
Kalau Tocu tidak malu bertanding dengan seorang anak perempuan yang sepatutnya menjadi cucumu, silakan. Kalau Tocu, cukup gagah biarlah aku menerima tantanganmu tadi. Mari kita bertanding mengukur kepandaian. Kalau aku kalah, terserah kepada Tocu. Kalau aku menang, setelah aku mengajarkan ilmu pengobatan, Tocu akan membiarkan kami berdua pergi dari pulau ini dengan aman. Bagaimana? Aku tidak takut. Su Heng, biar aku melawan dia, aku tidak takut. Swat Hong berteriak-teriak. Kong Ek memandang kepada darah muda dan mukanya berubah merah. Memang tidak keliru omongan Xin Liong tadi. Bocah itu masih amat muda, masih kanak-kanak sebaya Soan Chu. Seorang anak-anak dan perempuan lagi. Tentu saja akan amat merendahkan dirinya kalau sampai dia menantang seorang anak perempuan kecil. Baiklah, mari kita mengadu kepandaian Kua Xin Liong, katanya. Xin Liong menoleh kepada Sumoinya. Nah, kau dengar, yang ditantang adalah aku, bukan kau, Sumoi. Mundurlah. Swat Hong membanting-banting kaki, terpaksa dia mundur akan tetapi lebih dulu dia berkata kepada Kong Ek, aku selalu masih siap untuk melayani jago pulau neraka yang manapun juga. Kong Ek dan Xin Liong sudah saling berhadapan dan keduanya saling pandang tanpa bergerak, seolah-olah hendak mengukur dan menilai keadaan lawan dengan pandangan matanya. Melihat sikap pemuda yang amat tenang itu, juga pancaran sinar matanya lembut dan bebas dari rasa takut maupun kebencian dan kemarahan, hati Kong Ek menjadi makin suka. Melihat sikap pemuda ini, sukar untuk dipercaya bahwa pemuda ini adalah murid Han Tiong, Raja Pulau Es yang sakti. Kelihatannya hanya seperti seorang pemuda yang lemah, pantasnya seorang sastrawan yang biasanya hanya membaca sajak dan menulis huruf indah atau meniup suling. Orang muda, mulailah. Kong Ek berkata ragu-ragu untuk menggunakan kepandaiannya menyerang orang yang kelihatannya lemah ini. Tocu, bukan aku yang menghendaki adu kepandaian ini, maka biarlah aku hanya menjaga diri saja. Jawaban yang keluar dengan suara lembut dan sejujurnya itu setidaknya memanaskan hati Kong Ek karena kedengarannya seolah-olah pemuda itu memandang rendah kepadanya. Pemuda ini sama sekali tidak gentar menghadapinya, hal itu sama saja memandang rendah. Kua Xin Liong, sambutlah seranganku. Bentaknya dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, gerakannya perlahan saja namun didahului sambaran angin pukulan dari kedua telapak tangannya. Hawa pukulan yang dahsyat dua kali menyambar ke arah leher dan pusar Xin Liong ketika kakek itu menggerakkan kedua tangannya memukul. Dengan tubuh ringan sekali Xin Liong menggeser kaki dan berhasil mengelah sampai berturut-turut 6 kali karena ternyata bahwa pukulan kakek itu begitu luput dari sasaran terus dilanjutkan dengan serangan berikutnya tanpa berhenti sedikit pun, sehingga 6 kali berturut-turut kedua tangannya menyambar dahsyat dari segala jurusan. Barulah Xin Liong dapat membebaskan diri dari kepungan kedua tangan itu ketika dia meloncat jauh ke belakang, dan siap lagi menghadapi serangan berikutnya. Bagus. Kong Ek berseru kagum melihat betapa pemuda itu dengan enak saja sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulan yang dinamakan jurus pukulan badai mengamuk. Kemudian dia menerjang lagi, kini dia tidak bergerak lambat lagi, melainkan cepat sekali. Kaki tangannya bergerak dengan cepatnya, gerakan yang aneh namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat berbahaya. Kembali Xin Liong menyambut serangan-serangannya itu dengan tenang dan hati-hati, mengelak ke kanan-sini dan hanya kalau terpaksa dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis atau menyampok. Perlahan saja pemuda itu menangkis, namun selalu tangkisannya yang membawa hawa pukulan Im Kang itu berhasil menghalau tangan lawan. Sampai 30 jurus lebih Xin Liong selalu mengelak dan menangkis tanpa satu kali pun membalas serangan lawan. Tentu saja hal ini membuat Kong Ek kagum sekali. Pemuda ini sudah diserangnya dengan hebat, didesaknya sampai keadaannya berbahaya, namun tetap tidak mau membalas. Su Heng, kau tidak membalas, apa kau merasa Pai Senggi sungkan kepada orang yang hendak memunggut mantu kepadamu? Swat Hong berteriak-teriak penuh penasaran ketika melihat Su Hengnya bertempur seperti orang mengalah saja. Merah muka Xin Liong. Memang dia tidak mau membalas karena dia selamanya belum pernah memukul orang. Dia memang mempelajari silat yang tinggi sekali tingkatannya, bahkan dari kitab-kitab lama yang rahasia dan tak pernah dibaca orang di dalam perpustakaan Pulau Es, dia menemukan ilmu-ilmu mujizat, di antaranya ilmu mengenal inti gerakan semua ilmu silat. Akan tetapi dia merasa sungkan dan ngeri kalau harus memukul orang lain, apalagi kepada kakek yang sama sekali tidak ada permusuhan apa-apa dengannya itu. Kini mendengar ejekan Swat Hong, dia merasa tidak enak dan hatinya terguncang. Guncangan ini memperlambat gerakan tangannya, maka ketika dia menangkis sebuah pukulan, tangkisannya meleset dan pukulan tangan kiri Kong Ek menyerempet pundaknya. Tubuhnya tergetar hebat dan dia terhuyung ke belakang. Kong Ek yang merasa penasaran sekali kini maklum bahwa kalau pemuda itu membalas serangannya, mungkin dia akan kalah. Maka melihat hasil pukulannya yang membuat Xin Liong terhuyung dia cepat mendesak maju. Dia harus mengalahkan pemuda ini karena dia ingin sekali pemuda ini menjadi penghuni pulau neraka, dan kalau mungkin menjadi suami Soan Chu. Dan untuk itu, dia harus lebih dulu merobohkannya. Maka dia cepat mendesak selagi tubuh Xin Liong terhuyung ke belakang itu. Plak-plak. Plak-plak. Pukulan-pukulan tangan Kong Ek hebat sekali dan setiap kali Xin Liong yang masih terhuyung itu mengelak, pukulan itu berubah menjadi cengkraman yang amat lihai namun selalu tangan Xin Liong masih dapat menyapoknya. Bahkan pemuda itu berseru keras, tubuhnya melayang ke atas, berjungkir balik 2 kali dan sudah turun lagi ke atas lantai dengan tubuh tegak dan sudah siap lagi. Kong Ek makin penasaran.
Cepat dia menerjang maju, kedua kakinya bergerak cepat dengan tendangan berantai yang cepat dan kuat sekali. Kedua kaki itu seperti kitiran saja sehingga kelihatannya kakek ini berkaki lebih dari dua yang bergerak susul-menyusul melakukan tendangan ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Xin Liong. Siut-siut, des. Setelah berhasil mengelak ke kanan-kiri, Xin Liong terdesak ke sudut dan terpaksa dia menggunakan kedua lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga inti salju. Tubuh Okong Ek menggigil, terasa dingin sekali tubuhnya, rasa dingin yang menjalar melalui kaki yang tertangkis. Dia menggoyang tubuhnya beberapa kali dan ras dingin sudah terusir. Dia memandang lawannya dengan mata terbelalak lebar, kemudian kakek ini mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke atas kemudian menukik ke arah Xin Liong. Xin Liong terkejut sekali, dia maklum bahwa serangan terakhir ini bukan main hebatnya, maka dia pun lalu berteriak keras dan tubuhnya juga mencelat ke atas menyambut tubuh lawannya, kedua lengannya digerakkan di depan tubuhnya. Plak-plak, bro. Tubuh Okong Ek terbanting ke atas lantai, dan hanya setelah dia bergulingan beberapa kali saja dia dapat bangun dengan agak pening. Bukan main, pikirnya. Dia tadi melakukan serangan dahsyat, serangan maut yang akan sukar disambut oleh lawan yang sakti, akan tetapi pemuda itu menyambutnya di udara, memapaki pukulan dengan pukulan sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu di udara dan akibatnya dia sendiri yang terbanting keras. Belum cukupkah, Tochu? Xin Liong bertanya dengan suara penuh penyesalan karena dia dipaksa untuk bertempur, hal yang sama sekali tidak disukainya. Aku belum mengaku kalah, orang muda. Dan kini kakek itu menyerang lagi dengan ilmu silat yang gerakannya cepat sekali, akan tetapi juga aneh. Swat Hong yang menonton di pinggir, memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Dia merasa heran sekali. Ilmu silat yang dimainkan oleh kakek itu seperti pernah dilihatnya, seperti bukan gerakan asing, namun mengapa begitu aneh dan sama sekali tidak dikenalnya. Memang tidak mengherankan hal ini terjadi pada Swat Hong karena ilmu silat yang dimainkan kakek itu memang bersumber pada ilmu silat Pulau Es, hanya sudah diubah banyak sekali menjadi ilmu silat ciptaan nenek moyang Pulau Neraka. Bahkan kini dari kedua telapak tangan kakek itu mengepul uap hitam, dari mulutnya juga menyembur uap hitam yang kadang-kadang menyambar ke arah muka Xin Liong. Sebagai seorang ahli pengobatan, Xin Liong segera mengenal hawa beracun keluar dari uap hitam itu, maka dia bersikap hati-hati, setiap kali ada uap hitam menyambar. Sementara itu, sambil mengelak dan menangkis dia mencurahkan seluruh perhatiannya dan dengan ilmu mujizat yang didapatnya dari kitab, yaitu mengenal rahasia inti gerakan ilmu silat, dia sudah dapat mencatat dan hafal akan jurus-jurus yang dimainkan oleh lawannya. Su Heng, balaslah lawanmu. Apa kau takut? Swat Hong berteriak lagi. Okong Ek yang sudah merah mukanya saking penasaran dan malu karena merasa dipandang rendah dan dipermainkan, membentak, orang muda, berani engkau memandang rendah kepadaku sehingga tidak mau balas menyerang. Xin Liong terkejut bukan main. Sama sekali tidak mengira bahwa sikapnya yang mengalah dan tidak mau balas menyerang itu malah dianggap memandang rendah oleh kakek itu dan dianggap takut oleh Swat Hon. Tadinya dia hanya mengharapkan kakek itu akan tahu diri dan mundur sendiri. Siapa kira, kakek itu keras kepala dan tidak akan mengaku kalah kalau tidak dirobohkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Xin Liong. Dia menggigit bibirnya menguatkan hati karena menyerang orang merupakan hal yang berlawanan dengan hatinya, lalu kaki tangannya bergerak cepat sekali. Terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut para pembantu Okong Ek, bahkan belasan jurus kemudian, setelah dengan susah payah Okong Ek mengelak dan menangis, kakek ini berseru keras dan tubuhnya terguling. Hei, dari mana engkau mendapatkan ilmuku ini? Kakek yang sudah terguling karena kedua lututnya tercium ujung sepatu Xin Liong itu meloncat bangun lagi sambil bertanya dengan mata terbelalak dan penuh keheranan. Selama belasan jurus tadi, dia telah diserang oleh Xin Liong dengan ilmu silatnya sendiri dan pada jurus ke-15, dia tidak mampu menghindar sehingga kedua lututnya tertendang, membuat dia terguling dan kalau pemuda itu menghendaki, ketika ia terguling tadi tentu pemuda itu dapat menyusulkan serangan maut yang dapat menewaskannya. Xin Liong menjura dan melangkah mundur. Aku hanya meniru-niru dari Tochu sendiri. Okong Ek makin terheran dan sejenak dia melongo, kemudian dia melangkah maju dan memegang kedua tangan pemuda itu. Kua Xin Liong, engkau hebat sekali. Aku mengaku kalah terhadap Kua Tai Hiap pendekar besar Kua. Aku telah dirobohkan secara mutlak, bahkan dengan jurus-jurus ilmu silatku sendiri. Dia ini adalah seorang pendekar besar yang memiliki kesaktian seperti dewa. Semua penghuni Pulau Neraka membungkuk dan memberi hormat kepada Xin Liong. Tentu saja pemuda itu cepat membalas penghormatan mereka dengan memutar-mutar tubuhnya sambil berkata tersipu-sipu, harap cui Anda sekalian, jangan berlebihan. Kua Tai Hiap, aku Okong Ek sudah mengaku kalah. Harap Tai Hiap suka mengajarkan ilmu pengobatan itu agar kami dapat terbebas dari hawa beracun yang banyak terdapat di pulau ini. Setelah aku paham, kami akan mempersilahkan Tai Hiap dan Han Li Hiap pendekar wanita Han, meninggalkan pulau ini dengan aman. Baik, Tochu. Aku akan melakukan penyelidikan tentang racun-racun di pulau ini dan berusaha mencarikan obat penawarnya. Soan Chu berlari menghampiri Xin Liong dan berkata, Xin Liong, kau hebat sekali. Aku sungguh kagum kepadamu. Sambil berkata demikian, Soan Chu memegang kedua tangan Xin Liong dan mengangkat muka memandang wajah Xin Liong penuh kekaguman. Engkau terlalu memuji, Soan Chu. Sebetulnya adalah kongkongmu yang sengaja mengalah kepadaku, kata Xin Liong, dan mukanya menjadi merah.
Dia maklum bahwa Soan Chu seorang dara remaja yang berhati polos dan wajar, maka di depan semua orang tanpa segan-segan menyatakan kekagumannya dan memegang kedua tangannya begitu saja. Akan tetapi hal ini tentu saja menimbulkan anggapan salah dan dia sudah melihat betapa Swat Hong membuang muka dengan wajah diselubungi kemarahan, bahkan akhirnya dara itu lalu membalikan tubuh dan berlari pergi. Sampai 3 bulan lamanya Xin Liong dan Swat Hong di Pulau Neraka. Dengan teliti dan hati-hati Xin Liong melakukan penyelidikan tentang segala macam racun yang terdapat di pulau itu, kemudian dia mencarikan obat penawarnya dan menulis serta melukiskan nama dan bentuk daun, akar, bunga, atau buah yang berkhasiat sebagai penawar racun-racun itu. Sibuklah ketua Pulau Neraka, dan para pembantunya mencarikan bahan-bahan obat itu dan setelah 3 bulan, barulah lengkap catatan Xin Liong. Terima kasih telah menonton, silahkan like, komen, dan subscribe ya.